Halo sahabat Kompas, jumpa lagi di Bongkar Data. Kali ini terutama buat sahabat Kompas yang berbintang Aquarius nih, tahun ini nih dapat kado yang luar biasa nih dari pemerintah. Apalagi kalau bukan cek kesehatan gratis. Gimana? Sudah pada cek belum nih teman-teman yang Aquarius Man? Nah sekarang kita akan ngebahas lebih dalam soal cek kesehatan gratis. Kali ini bersama dua teman saya, ada Mas Adven, peneliti Litbang, dan Mbak Intan, wartawan harian Kompas yang banyak di Kementerian Kesehatan ya. Benar. Oke, kita langsung dulu nih. Langsung dulu ke Mbak Intan nih, gimana Mbak? Sebenarnya apa sih program cek kesehatan gratis ini? Kenapa ini yang dipilih pemerintahan Prabowo Gibran di awal-awal masa mereka? Jadi cek kesehatan gratis ini kan mungkin dulu kita juga tahu pemeriksaan kesehatan gratis gitu ya. Sekarang diganti istilah jadi cek kesehatan gratis CKG. Agak susah emang. Nah ini tuh sebenarnya salah satu program terbaik cepat quick win dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi makanya kenapa ini program ini dilakuin, ini akhirnya diluncurkan masih dalam waktu 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran gitu kan, kemarin dikejar tanggal 10 Februari ya, ini. pertama ya. Benar. Nah ini jadi memang kenapa kok ini juga masuk jadi salah satu program prioritas gitu ya? Karena kita memang lihat masalah kesehatan ini jadi salah satu masalah yang cukup besar dihadapi di Indonesia itu. Dan kemudian kenapa kemarin juga kita lihat kan di program makanan bergizi gratis itu juga ada perhatian khusus sebenarnya di gizi, di kesehatan juga di sini. Dan kenapa juga ini jadi penting begitu ya Mbak? Dan karena memang kita lihat beban kesehatan penyakit Indonesia ini cukup besar dan kok dikhawatirkan semakin nanti ke depan tuh semakin besar. Makanya kenapa akhirnya kayaknya daripada akhirnya bengkak di akhir untuk biayain pengobatan, akhirnya dimundurin di preventif, di deteksi dini, di cek kesehatan gratis. Jadi biar diketahui sejak dini. Dan yang menarik Mbak, ini kenapa tadi kan mungkin kenapa Aquarius yang dapat dan ini dipasin memang program ini dikasih cek ini dikasih setiap sebagai kado ulang tahun lah. Jadi kenapa setiap tahun dikasih pas ulang tahun dikasih nih cek kesehatan gratis. Jadi kalau ulang tahun baru bisa klaim selama 30 hari ya? Benar. Oke. Itu. Nah itu kalau seandainya nih pas kita ngecek terus ketemu nih, wah ini ada penyakit ini, gimana sih Mbak Intan? Sebenarnya memang kan banyak ya yang dicek memang di sini. Cek kesehatan gratis ini bisa diakses oleh semua masyarakat. Mungkin yang jadi pertanyaan, emang harus jadi anggota BPJS dulu gitu ya baru bisa cek? Sebenarnya enggak. Jadi enggak harus jadi peserta BPJS atau peserta JKN ini dulu baru bisa cek kesehatan gratis. Tapi kenapa akhirnya disarankan lebih baik daftar dulu sebagai peserta? Karena kalau dicek nanti butuh obat, itu kan pasti harus butuh biaya lagi ya. Nah ini kenapa nanti harusnya kalau kita jadi peserta BPJS itu ya nanti ditanggung langsung diobatin BPJS. langsung. Kalau nggak bayar sendiri ya? Kita harus bayar sendiri memang di sini. Jadi memang cek ini untuk deteksi dini, ketika memang tahu ada penyakit atau faktor resiko apa, baru nanti bisa berobat. Dirujuk atau diapain ya? Gitu sih. Tindakan medis selanjutnya gitu ya? Benar. Oke, saya ke Mas Adven nih Mas. Kalau di Litbang Kompas ya Januari kan ada survei ya? Ya, betul. Nah itu salah satunya kalau nggak salah ada tentang ini, gimana Mas hasilnya? Tentang cek kesehatan gratis ini? Oke Mbak, terima kasih. Jadi cek kesehatan gratis ini salah satu dari program unggulan Prabowo Gibran ya, yang sudah digembar-gemborkan bahkan sejak mereka kampanye seperti itu. Dan dilaksanakan sekarang, kemarin tanggal 10 launch-nya, kick off-nya kayak gitu. Nah, survei yang kami lakukan ini sebenarnya sebelum kick off terjadi, yaitu kan di bulan Januari, kick off-nya Februari gitu ya. Jadi masyarakat itu punya harapan yang besar, yaitu sekitar 85% mereka itu menganggap bahwa ini adalah hal yang bagus dan diharapkan bisa terus berlanjut. Oke, nah, jadi ini masih berupa harapan. Apresiasi positif ya terhadap program ini. Apresiasi positif terhadap program yang sudah direncanakan dan harapannya memang dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi nggak cuma untuk Aquarius saja yang bisa dapat, tapi yang Capricorn nih, Sagittarius nih juga bisa dapat ya? Bisa dapat, ya sepanjang tahun begitu. Sepanjang tahun, jadi memang setahun sekali ya? Benar, karena memang. Dan kenapa kok dikasihnya pas ulang tahun? Biar inget aja kan, pasti kalau kita ulang tahun kan pasti tanggalnya lebih inget ya di situ. Makanya kenapa akhirnya dikasih di sebagai kado ulang tahun. Dan itu bisa menjamin setahun sekali ya dia bisa akses ini ya. Dan yang mungkin kan karena sekarang pelaksanaannya tanggal 10 Februari, kita tanya-tanya tuh yang 1 Januari, 2 Januari nggak dapat dong gitu ya? Enggak. Jadi untuk khusus yang ulang tahun di bulan Januari, Februari, Maret, karena mungkin nanti juga ada puasa ya. Nah itu nanti bisa diklaim, maksudnya bisa dapat ini, bisa mengakses ini sampai di bulan April. Jadi gitu. Ini khusus untuk ini yang khusus 3 untuk bulan awal itu. ini ya. Benar, karena kan agak mundur-mundur nih kasihan nanti kalau nggak dapat. Nah,
Mbak Intan, kan tadi dibilang bahwa biaya pengobatan kita selama ini kan besar ya. Artinya orang sebaiknya sih memang preventif ya. Dia tahu dulu kalau ada apa-apa gitu ya. Nah, sebelum ada program ini, seberapa jauh sih masyarakat Indonesia itu punya kesadaran untuk ngecek kesehatannya, untuk medical check up gitu? Apakah itu sudah besar atau ada kendala-kendala kayak misalnya kan kita tahu ya kalau kita ke lab mana gitu atau ke rumah sakit kita mau MCU kan biayanya juga nggak murah ya. Apalagi dengan item yang dijamin pemerintah lewat program ini. Sebenarnya bagaimana sih upaya preventif masyarakat Indonesia sebelum ada CKG ini? Sebenarnya kalau saya kutip dari data Kementerian Kesehatan ya, ternyata orang-orang usia 20 tahun ke atas yang melakukan deteksi dini atau pemeriksaan screening kesehatan ini tuh cuma sekitar 20%. Oh, 20%. Jadi masih cukup sangat kecil ya. Makanya kenapa kalau kita ngelihat penyakitnya itu, kalau kita ngelihat dari, saya lihat lagi dari hilirnya di pembiayaan BPJS, penyakit jantung tinggi, stroke tinggi. Padahal sebenarnya penyakit-penyakit ini tuh bisa dicegah kalau dari dini. Ya, jadi yang diketahui hipertensi deh, ketika hipertensinya dikelola ya nggak akan mungkin ya resiko untuk jadi jantung dan stroke itu lebih rendah begitu. Nah di sini sih kesadaran masyarakat untuk deteksi dini ini memang masih rendah karena masih 20%-an itu. Memang benar Mbak, salah satunya penyebabnya karena memang biayanya besar. Orang pasti akan udah mikir nanti kalau saya cek ini itu mungkin sekitar bisa berjutaan gitu kan. Itu satu, tapi dua yang mungkin sebenarnya juga jadi masalah atau kendala itu karena memang kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan itu masih kurang. Orang mikir mau ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan kalau udah sakit. Nggak sakit kok diperiksa gitu kan. Nggak sakit kok dikasih obat misalnya ya. Kan aku nggak ngerasa nyakit apa-apa, cuma hipertensi kan kadang kita nggak ngerasa ya, cuma darah tinggi. Misalnya bukan darah tinggi. Kan nggak ada gejala ya. Ini nggak merasa sakit kok dikasih obat gitu kan. Kalau nggak sakit kok harus ke fasilitas kesehatan. Nah, itu juga sebenarnya jadi kendala kenapa memang orang-orang atau mungkin masyarakat Indonesia masih belum aware gitu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Itu. Ya, tadi kan memang salah satu kuncinya kan karena juga mahal ya. Artinya kita harus merogoh kocek dulu. Kalau misalnya ini dibayar sendiri ya, jutaan gitu untuk pemeriksaan awal. Nanti kalau ketemu mesti harus berobat lagi ya. Iya. Nah saya ke Mas Alven, gimana sih kalau Litbang Kompas menghitung ya biaya apa sih yang disebut pemerintah itu berapa, yang dianggarkan pemerintah untuk CKG ini berapa, terus kira-kira kalau itu dibagi dengan sasaran tuh kayak apa sih? Oke Mbak. Nah ini yang menarik sebenarnya Mbak Rita dan Mbak Intan gitu ya. Saya melihat dan memperhatikan pemberitaan belakangan ini ya. Karena kan ketika saya mencermati petunjuk teknis ya dan petunjuk pelaksanaan, sama sekali tidak disebutkan di situ berapa target dan berapa biayanya. Begitu. Target orang ya? Target orang ya, masyarakat yang akan dilayani begitu. Sehingga sumber informasi memang utamanya hanya dari pemberitaan atau ujaran-ujaran dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan dalam hal ini begitu. Nah yang saya dapatkan dari situ adalah total anggaran itu 4,7 triliun. Setahun ini? Dalam setahun untuk 2025. Yang mana posturnya adalah 3,4 triliun itu dari APBN, di biaya negara pusat. Dan APBD diminta 1,3 triliun. Oh, jadi tetap pemerintah daerah diminta kontribusi ya? Ya, harus kontribusi memang di situ. Artinya 4,7 ini bukan murni dari APBN saja begitu. Dan kemudian soal target ya, berapa orang yang akan dilayani begitu, juga beredar dua angka sebenarnya di sini yang menarik. Ada yang bilang 60 juta, ada yang bilang juga 100 juta. Itu selisih sehari 2 hari, udah beda angka. Seperti itu. Dan cukup signifikan ya, 40 juta orang. 40 juta itu banyak banget itu ya kan, seperti itu. Artinya sekitar 4 kali lipat populasi Jakarta gitu, 40 juta begitu. Nah kalau dihitung-hitung dengan dua data tadi ya, anggaran 4,7 triliun, asumsinya kita melayani 100 juta, berarti cuman bisa satu orang itu sekitar 47 ribu. Oh 47 ribu ya? 47 ribu per orang. Per orang ya? Jadi pembagiannya sederhana ya, 4,7 triliun dibagi dengan 10 juta orang. 100 juta orang ya kan, jadi 47 ribu per orang. Nah kalau kita lihat sebenarnya matematika dasar ini bisa untuk menguji keseriusan pemerintah. Iya. Bahkan kita kalau mendengarkan statement-statement dari pejabat begitu, kita bisa mengkritisi dengan melakukan hal sederhana seperti ini. Seperti itu Mbak yang sementara ini kami temukan. Kalau misalnya itu dibagi dengan 60 juta, kira-kira gimana? Kalau dibagi 60 juta tadi ya, sekitar 78 ribu. 78 ribu ya? Kalau dari pengalaman di lapangan 78 ribu misalnya kita periksa mandiri ya, paling cuma habis buat
administrasi gitu kan, sekitar Baru datang, 50.000. baru daftar Baru ya. daftar, udah selesai habis uangnya gitu. Makanya ini juga perlu diseriusi, kita pantau terus bagaimana kelanjutannya gitu, Mbak. Kalau Mbak Intan ada informasi nggak sih dari Kementerian Kesehatan ya, itemnya apa saja dan kira-kira sebenarnya dengan item itu tuh harganya berapa sih gitu? Sebenarnya kalau soal harga itu memang agak susah ya, karena kan memang ini kan sasarannya luas, siklus hidup ya, dari bayi baru lahir, semua ya kayaknya, semua usia ya, anak sekolah, lansia, dewasa sampai lansia. Jadi kalau memang dilihat apa saja itu memang beda-beda pasti kalau kita ngelihat ya. Mungkin kalau dari anak-anak tuh nanti ada pemeriksaan jantung bawaan, itu nanti diperiksa, tumbuh kembang, itu sebenarnya yang sekarang juga ada dilaksanakan di Posyandu. Dan kalau kita ke Posyandu ya, sebenarnya itu juga di talasemia itu juga masuk dalam pemeriksaan di anak begitu ya. Kemudian kalau dewasa nanti ada memang yang soal hipertensi, faktor risiko merokok, kemudian juga darah tinggi, hipertensi tadi, obesitas, diabetes, itu semua juga diperiksa di sini, termasuk kanker. Nah, kanker ini memang ada beberapa usia, untuk khusus kayak kanker paru itu memang 40 tahun ke atas, dan itu untuk yang laki-laki. Yang perempuan nanti untuk yang lebih ini khusus diberikan itu yang kanker payudara dan serviks, itu untuk perempuan di usia yang kalau salah 40 tahun ke atas ya, gitu. Terus kemudian nanti ada lagi beberapa penyakit yang memang kayak geriatri, untuk yang lansia itu memang hanya diberikan untuk yang 60 tahun ke atas. Jadi memang beda-beda di sini. Per kelompok untuk usia kelompok ya, usia dan memang jenis dibaginya kelamin ya. Benar, dan jenis kelamin juga. Dan kalau dari yang info saya dapat itu jauh banget dari yang tadi dihitung sama Mas Adven. Kalau kemarin pejabat itu sampaikan mungkin nilai untuk pemeriksaan ini per orang sekitar 1,6 juta sampai 2 juta per gitu. orang ya. Per orang. Tapi itu masuk akal ya, mengingat Sebenarnya itemnya banyak ya. kalau kita ngelihat dari kita aja, kalau misalnya penyakit MCU dasar di tempat yang lain itu kan memang juga sekitar 1 jutaan ya. Memang kalau kita ngelihat, oh ini berapa nilainya, 1,6 sampai 2 juta. Masuk akal itu ya? masih masuk akal. Tapi ketika nanti balik lagi ke data ini yang ternyata dananya 4,7 kita bagi dibagi, gitu ya. Nah itu Mas, jauh. kalau misalnya itu dibagi ya, dan anggaran 4,7 triliun setahun ini dibagi dengan 1,6 atau 2 juta, itu kira-kira hanya bisa mengcover berapa orang ya itu? Gitu ya. Iya, memang perhitungannya cukup menarik ya, karena kan pemerintah menjanjikan 60 juta orang gitu ya. Setelah saya hitung-hitung itu cuman katakanlah 1,6 juta ya, satu orangnya cuman mampu sekitar 2,9 juta. 2,9 juta Jadi itu cuma segitu aja mentoknya. nggak ada sampai Jakarta ya. Si Jakarta Jakarta habis untuk yang lahir bulan Januari kayaknya. Iya, cuman itu kayaknya cuma anggaran sebulan. Iya, sebulan udah selesai ya. Iya, iya jauh banget memang, jauh banget dari. Berarti yang ulang tahun April dan seterusnya bisa bertanya-tanya nih. Sebenarnya Mbak, kalau ngelihat kayak gini ya, pemerintah itu sebenarnya menargetkan ini program itu berlangsung berapa lama sih? Apakah memang hanya sebentar saja atau? Ini sebenarnya jadi pertanyaan juga ya, ketika kita ada di lapangan. Kita pasti tanya, ini pasti harus ada evaluasi. Evaluasinya apa? Nanti akhir tahun apa? Begitu kan, tujuannya apa? Ada satu pejabat yang akhirnya menyatakan targetnya sasaran. Jadi semakin banyak sasaran semakin baik. Itu loh kan. Jadi kan itu targetnya. Jadi targetnya sebenarnya sasaran, karena kalau kita ngelihat deteksi dini ini kan memang dampaknya jangka panjang ya. Nanti untuk mengurangi kematian dini, untuk nanti mengurangi penyakit-penyakit berat, itu kan kita bisa lihatnya masih jangka panjang. Cuma pasti harus ada evaluasi ini. Dan beban pengobatan ya? Itu kan masih agak panjang. Nah, evaluasi apa yang mungkin saya waktu bertanya, evaluasi apa yang dilakukan setidaknya di akhir tahun ini? Ya kita ngelihatnya di sasaran. Jadi semakin banyak sasaran semakin baik. Cuma yang lucu, berarti sasarannya berapa? Ya sasarannya seluruh masyarakat Indonesia. Cuma kalau bisa 100 juta aja udah baik gitu loh. Jadi kayak agak kontradiksi ya dengan tujuannya apa dan sebenarnya sasarannya apa begitu. Iya. Terkait itu sih Mbak. Kita juga pengen tahu juga sih sebenarnya ya, kalau seandainya nanti di tengah-tengah gitu, apabila perhitungan ini benar, itu pemerintah akan nombokin kemana ini si kekurangan ini nih. Kalau misalnya ya, kita berharap dengan survei Kompas kan bilang antusiasme orang menyambut program ini itu cukup tinggi ya, 80% lebih ya. Kemudian di lapangan beberapa hari ini juga yang datang untuk ngecek itu kan juga banyak gitu ya. Tapi belum ada ya dari pemerintah nih kayak apa nih kalau misalnya nanti tiba-tiba membludak. Bener misalnya 100 juta itu kan udah. Sebenarnya nanti akan kalau saya yang tanya ya, sebenarnya akan dievaluasi sampai ke pertengahan tahun begitu. Nanti kalau memang ternyata dari antusiasnya tinggi, ya mungkin akan ada suntikan anggaran tambahan begitu di sini. Itu sih yang sebenarnya yang kemarin akhirnya dijawab atau mungkin jawaban dari komitmen pemerintah seperti itu. Jadi kita lihat nanti evaluasi sekitar 6 bulan ketika kalau memang antusiasnya tinggi, ya
pasti ini akan ada suntikan dana untuk nanti tetap bisa berlanjut gitu. Di sisi lain pemerintah sekarang kan lagi rame soal efisiensi. Iya benar. Itu yang beberapa dipangkas ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bukan ini yang dikorbankan ya. Karena program prioritas masa ya seharusnya ikut efisiensi. Ya. Betul. Nah di sisi lain Mbak Intan, kalau kita ngomong soal MCU, apalagi kalau Jakarta mungkin puskesmas atau fasilitas kesehatannya sudah memadai ya. Kalau di daerah yang jauh, remote atau misalnya kepulauan gitu, bagaimana sih sebenarnya kekuatan fasilitas kesehatan dan tenaganya untuk menjalankan program ini? Benar. Ya itu juga yang jadi PR, karena kemarin juga yang saya sempat tanya di satu puskesmas ini, dengan adanya ini apakah ada tambahan SDM begitu ya, karena kan tenaga kesehatannya apakah bertambah, karena kan pasti banyak juga ya per hari yang datang tuh seperti apa, kemudian juga kesiapan puskesmasnya seperti apa, sementara kita tahu kondisi Indonesia ini kan beragam ya. Kalau kita lihat di Jakarta mungkin dapat puskesmas bahkan udah ada IGD-nya gitu ya puskesmas kita, tapi kan ke daerah tuh bahkan dokternya aja nggak ada, itu juga ada gitu kan. Nah kalau memang terkait alat kesehatan, kalau kemarin saya lihat datanya dari Kemenkes, memang masih ada 40% puskesmas tuh bahkan memang belum lengkap alat kesehatannya. 40% itu kan banyak ya. Gede. Terus dokter-dokter yang belum lengkap juga masih banyak. Dan juga tenaga kesehatannya juga bahkan cuma ada 1 atau berapa. Nah, kalau dari sini memang nanti akan dilengkapi secara bertahap. Jadi memang sekarang itu masih dalam tahap dijalankan, tapi nanti sekalian sambil nanti jalan. Perbaikannya. Jadi perbaikan dan mungkin kelengkapannya akan dijalankan untuk supaya sampai semua puskesmas seenggaknya bisa melaksanakan cek kesehatan gratis ini di masyarakat. Jadi memang ya itu sebenarnya tantangan juga ya, karena memang ini antusias masyarakat tinggi, tapi kan kalau memang ternyata di puskesmasnya atau mungkin di fasilitas kesehatan yang nggak siap seperti apa. Tapi yang kemarin akhirnya jadi solusi atau mungkin alternatif lain yang mungkin dari pemerintah itu adalah nanti ke depannya akan menggandeng klinik-klinik swasta. Oke. Jadi nanti klinik-klinik swasta yang memang ternyata mereka kompeten nanti akan digandeng untuk bisa melakukan cek kesehatan gratis ini. Gitu. Jadi nanti akan perluasannya di situ sih. Cek kesehatan gratis ini harus ditangani oleh dokter atau bisa tenaga medis yang lain? Bisa tenaga medis yang lain. Jadi kayak kemarin memang ada beberapa kan untuk cek dasar kan mungkin memang bisa dilakukan tenaga kesehatan lainnya ya. Mungkin kalau memang udah yang penyakit tertentu yang memang butuh spesialis tertentu memang harus ke dokter. Tapi ini bisa kok di tenaga kesehatan yang lain yang memang udah biasa tugaskan di puskesmas. Cuma itu yang kasihan sih akhirnya kalau saya tanya dari satu puskesmas, karena kemarin kebetulan saya ke puskesmas Tanah Abang ya mau nggak mau nanti kalau misalnya pas hari Minggu, 1 minggu ada kunjungan ke Posyandu misalnya kan mereka juga harus kunjungan. Biasanya 2 orang ya jadi 1 orang, karena 1 orang harus standby untuk jaga untuk yang cek kesehatan gratis. Jadi memang ya yang pasti beban tenaga kesehatan akan semakin besar sih dengan di sini. Ya. Jadi memang ini ada sesuatu tantangan lain ya di bidang. Kalau dari Litbang gimana memetakan fasilitas kesehatan dan gitu ini? Ya. Oke, menarik ini. Sebenarnya kan orang fokus kepada puskesmas. Ya. Tetapi ada satu juga yang namanya labkesmas. Oh, laboratorium kesehatan masyarakat. Itu yang nanti mungkin juga akan ketimpa beban lebih banyak daripada sebelumnya. Karena kan cek kesehatan pasti akan melibatkan kerja-kerja laboratorium begitu. Artinya sebenarnya ketika cek kesehatan yang sederhana, misalnya cek mata, mungkin gula darah dan sebagainya, sebenarnya kita di apotek pun bisa gitu ya. Secara nominal mungkin murah, 5.000, 10.000 gitu. Tapi ketika udah membutuhkan laboratorium, analisis untuk lebih dalam nah itu akan lebih besar biayanya gitu. Nah yang saya lihat di sini adalah pemerintah selalu menggembar-gemborkan tentang 10.416 puskesmas di Indonesia seperti itu. Tapi seperti yang Mbak Intan tadi bilang ya, ada 40% yang masih problematik begitu, terutama mungkin di daerah 3T, di mana bangunannya aja mungkin kalau ada syukur, apalagi tenaganya seperti itu kan. Iya, dan memang ketika dihitung-hitung dalam artian berkaca pada pelaksanaan makan bergizi gratis ya kan, yang harus diperhatikan pertama justru di daerah-daerah 3T Mbak. Begitu, bagaimana pelaksanaannya di sana, bagaimana ketersediaan SDM dan fasilitasnya seperti itu. Dan termasuk juga ada 10.928 laboratorium kesehatan masyarakat. Itu ada tingkatannya, ada 5 tingkatan begitu, mulai dari pusat hingga di daerah-daerah. Artinya memang kerja ini sangat masif menurut saya begitu ya, dari koordinasinya, dari biayanya dan juga sumber daya manusianya begitu. Seperti itu Mbak. Jadi kalau soal kesiapan ya masih so-so ya Mbak Intan ya, melihat data dan di lapangan ternyata masih seperti itu. Jadi memang sambil jalan semua ya. Ini. Angka besar bukan jaminan. Angka besar bukan jaminan kalau nggak bisa beroperasi menjalankan fasilitas yang dibutuhkan gitu ya. Dan itu mungkin kalau di 3T itu misalnya pemeriksaan awal
ditemukan penyakit atau ditemukan indikasi tertentu, dia mungkin akan dirujuk ke fasilitas yang lain ya, kalau di tempat-tempat yang puskesmas yang sederhana gitu ya. Kalau yang saya dapat info tuh memang sebenarnya screening ini ada 2 tahap, Mbak. Oh gitu. Jadi screening 1 dan screening 2. Jadi screening 1 ini memang ada pemeriksaan dasar tadi kayak kolesterol, diabetes begitu ya. Terus darah tinggi, hipertensi itu memang di screening 1. Nah, nanti yang kalau memang ada indikasi ternyata memang mengarah ke penyakit tertentu, misalnya jantung, stroke, itu nanti memang akan di refer ke yang screening tahap 2, yang dia mungkin yang butuh lab darah begitu ya. Nah, jadi memang itu nanti lab ya untuk screening kedua ini memang tahap lanjutan ketika memang ada indikasi tertentu yang memang mengarah ke situ di screening pertama. Berarti lab-lab itu juga mesti siap-siap ya. Harus. Karena kan mungkin selama ini tidak terlalu banyak yang order gitu karena belum ada ini. Tapi begitu dicek, ya mudah-mudahan sih sehat semua ya. Amin. Kita berharapnya. Oke, Gitu. Sahabat Kompas, mungkin itu saja yang kita bahas kali ini. Untuk kelanjutan tentang program cek kesehatan gratis, kita masih akan terus bikin tulisannya ya. Penelitian juga masih terus akan ada. Silahkan diikuti di Harian Kompas maupun di Kompas ID. Jaga terus kesehatan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.